wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum itu Ibu mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya panggil teman-teman saja ya. Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, di sini sudah ada yang pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum Ibu. Berarti belum ada yang tahu ya. Kalau begitu, Ibu jelaskan konseling kelompok itu apa? Jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling melalui pemberian bantuan untuk mengentaskan masalah dalam anggota kelompok, baik dalam masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karir. Nah, tujuannya di sini itu adalah untuk mengentaskan masalah anggota kelompok, kemudian juga untuk mengembangkan kemampuan kalian untuk bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Selanjutnya adalah dewasanya dalam kegiatan konseling kelompok ini akan kita lakukan dalam beberapa tahap, di mana nantinya kita akan ada mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan tujuan dari konseling kelompok kita, kemudian juga kita akan melakukan treatment terkait permasalahan yang ada dalam konseling ini. Kemudian dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas-asas yang harus kita pegang supaya terlaksananya kegiatan konseling kelompok ini itu lebih baik lagi ke depannya. Nah, asas-asasnya itu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan juga kenormatifan. Jadi teman-teman yang hadir di sini, apakah dengan sukarela hadir di sini? Sukarela. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini itu harus secara sukarela. Itu sudah termasuk dalam asas kesukarelaan. Nah, maksudnya sukarela di sini itu kalian tidak ada paksaan hadir di sini dari siapapun ataupun dari pihak manapun. Kemudian juga teman-teman di sini itu harus saling terbuka atau yang tadi yang Ibu katakan itu asas keterbukaan. Kenapa harus saling terbuka? Karena dalam menyampaikan masalah dan pendapat itu pasti perlu juga pendapatnya orang lain. Jadi kalian harus saling terbuka. Jika mungkin nanti ada anggota kelompok lain yang sedang menyampaikan masalahnya, ya kita dengarkan juga baik-baik, kita simak baik-baik. Dalam konseling kelompok ini juga ada etika dalam berbicara, di mana ketika nanti salah satu anggota kelompok berbicara, nah kita dengarkan baik-baik, kita wajib untuk mendengarkan sesama. Kemudian kalau misal ada yang sampaikan teman tak, nah kita mau kasih saran, pendapat atau apapun itu, lebih baiknya angkat tangan terlebih dahulu supaya lebih berjalan baiklah konseling kelompok kita hari ini. Nah, dalam konseling kelompok ini juga itu ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman sekalian harus merahasiakan rahasia atau permasalahan yang kalian sebutkan di sini ke halayak luar. Maksudnya itu kalian yang boleh tahu apa yang kalian bahas di sini, tidak boleh dibawa keluar. Kalaupun itu dibawa keluar, itu harus pertimbangan yang matang karena kan tidak menutup kemungkinan masalah yang kalian alami di sini dialami juga oleh teman-teman kalian di luar. Jadi itu bisa menjadi solusi buat mereka kalau masalah kalian ternyata sama. Jadi ada juga beberapa hal yang bisa membuat masalah yang kita bahas di sini itu bisa dibawa keluar. Nah, sebelum itu kita ucapkan dulu ikrar
terlebih dahulu secara bersama-sama. Nanti silakan teman-teman bisa ikuti kalimat yang Ibu ucapkan. Nah, sekarang bersedia di semua tuh mengucapkan ikrar? Bersedia, Bu. Oke, silakan angkat tangan. Saya berjanji. Saya berjanji. Semua informasi yang disampaikan di sini Semua informasi yang disampaikan di sini akan saya jaga kerahasiaannya, akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya sampaikan di tempat lain, tidak akan saya sampaikan di tempat lain, akan tetap terjaga kerahasiaannya. akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik, itu ikrar kita. Terima kasih karena sudah mau mengucapkannya. Selanjutnya kita ke kegiatan selanjutnya. Sebelumnya kita sepakati dulu waktu untuk kegiatan konseling kelompok kita ini. Ibu kasih opsi 20-25 menit. Apakah teman-teman semua sepakat? Sepakat. Nah, dari kalian apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Oh baik, kalau begitu kita perkenalan dulu ya. Nanti kalian bisa sebutkan nama, hobi, dan kemudian juga cita-cita. Baik, perkenalannya kita mulai dari siapa dulu? Oke, dari kita dulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Madina CM. Hobi saya tidur. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Terima kasih. Oke. Jadi sampai Baik, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Hobi saya membaca, cita-cita saya menjadi seorang dokter. Baik, perkenalkan nama saya Tasawati Kamali Adenia. Hobi saya berenang, terus cita-cita saya jadi konselor. Baik, perkenalkan nama saya Putri Muka. Adapun hobi saya yaitu melukis, cita-cita saya sebagai arsitek. Baik, perkenalkan nama saya Siti Hernisha. Hobi tidur, cita-cita menjadi anggota dewan. Oke, sekarang kita ice breaking dulu untuk melatih fokus teman-teman supaya kegiatan konseling kelompok itu selanjutnya lebih berjalan baik lagi. Jadi ice breakingnya itu kita tidak boleh menyebut angka 4. Misal 1, 2, 3 door, 5, 6, 7, kelipatan 4 lah. 1, 2, 3 door, 5, 6, 7 door. Jadi itu bisa melatih fokus teman-teman. Jadi kita mulai ya. Ibu juga ikut. Oh, jadi lanjut. Ya. Baik, dari saya dulu nih. 1, 2, 3, dot, 5, 6, 7 Dor, 9, 10, 11, door, 13, 14, 15, dot, 16. udah banyak. Jadi bisa melatih fokus ya toh? Ya, Bu. Artinya itu kelipatan 4. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian, tujuan, asas-asas, dan juga tahapan-tahapan dari konseling kelompok kita ini. Jadi dari teman-teman ada yang mau bertanya? saya Ibu. Ya, silahkan. Misalkan begini toh Bu, ada salah satu anggota kelompok kita, terus tidak mau bekerja sama dalam kelompok sebab dia itu memiliki masalah dalam keluarganya. Terus toh ini teman kelompok kita kesulitan untuk fokus dalam konseling kelompok tersebut. Oh, jadi maksudnya di sini kalau nggak mau terbuka teman tak? Iya Bu. Oh, kan seperti yang tadi Ibu jelaskan itu dalam konseling kelompok itu ada namanya asas keterbukaan. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, alangkah baiknya itu kalau kita sesama anggota kelompok itu saling terbuka satu sama lain, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dari masyarakat.
dan yang mencapai solusi dari masalah itu sendiri. Jadi lebih baiknya kita terbuka satu sama lain, karena ada juga asas kerasan yang menunjang itu. Nah, selain Dina ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. jadi tahu Bu, misal kalau diceritakan ini masalah tak kepada orang lain di luar dari kelompok ini, apakah boleh Bu? Kalau masalahnya itu dari seluruh anggota kelompok ini, jadi sifatnya itu dirahasiakan. Kalau kalau Puput mau menceritakannya kepada orang lain, mungkin hanya terkait solusinya saja seperti itu. Kayak kayak misal tuh dalam konseling kelompok ini dapat memiliki solusi. Nah, ternyata teman tadi luar itu punya masalah yang sama. Nah, yang kita beritahukan ke dia solusinya. Bilang, oh, pernah gak konseling kelompok ini solusinya masalah begini tuh begini. Solusinya saja kita sampaikan ke umum itu, kalau masalahnya jangan. Oh, jadi solusinya yang harus disampaikan sama orang, maksudnya bisa disampaikan di, kalau untuk masalahnya tidak boleh. Ya, Terima kasih. apakah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oh, berarti tidak ada lagi ya. Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Bisa Bu. Oke. Baik, jadi kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini tuh silakan nanti teman-teman sekalian menyampaikan masalah yang sedang dialami dan sedang kalian rasakan sekarang, dan jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Silakan nanti kalian bisa menyampaikannya satu persatu secara berurutan. Ya Bu. Mungkin bisa kita mulai dari Teza. Ya, Bu. Nah, kalau saya Ibu, permasalahan yang sering saya alami itu, saya sering melakukan perilaku Menyonteknya itu apakah dalam keadaan sedang ulangan ataukah dalam keadaan tugas sekolah? tergantung Ibu dari kesulitannya. Biasa saya melakukan untuk tugas saat pelajaran dan kadang juga pada saat ulangan Ibu. Oh, jadi saudari Tessa ini memiliki kebiasaan menyontek dalam beberapa pelajaran. Ya, Ibu. Kalau Puput? Kalau permasalahannya saya Bu, sulit fokus dalam pelajaran. Oh, kurang fokus dalam pelajaran. Iya Ibu. Kurang fokusnya itu untuk semua pelajaran atau hanya satu pelajaran saja? Enggak Bu, kayak misal saya suka sama pelajaran kayak kesenian begitu Bu, seperti menggambar. Kalau seperti pembelajaran seperti itu Bu, saya suka, tapi kalau seperti pembelajaran di luar dari itu mungkin saya kurang fokus. Oh, berarti kurang fokusnya ini karena pada pelajaran-pelajaran yang kurang Puput sukai gitu. Iya Ibu. Kalau Nisa bagaimana? Kalau saya Ibu, masalah itu terlalu sensitif, makanya nggak fokus ke dalam pembelajaran. Jadi saudari Nisa ini memiliki waktu tertentu untuk menonton K-pop atau memang sudah kecanduan? Sudah kecanduan Ibu. Oh. Kalau Cynthia bagaimana? Kalau saya pun sering terlambat dalam ke sekolah karena menunggu kendaraan. Oh, jadi karena menunggu kendaraan sehingga saudari Cynthia ini sering terlambat, begitu? Iya. Kalau Dina? Kalau saya Ibu selalu tidur di kelas karena kalau malam itu saya begadang. Sebenarnya perilaku begadang itu sering memang dilakukan. Baru ini Bu, selama corona saya itu begadang terus nih sampai sekarang. Jadi teman-teman sekalian kan sudah mengemukakan masalah yang ada dalam dirinya, dan dengan terbuka yang memiliki masalah perilaku menyontek, ada yang kurang fokus dalam belajar, ada yang kecanduan K-pop, ada yang terlambat karena kendaraan umum, dan ada juga yang sering tidur di kelas sehingga proses mencerna pembelajaran itu terhambat. Jadi dari masalah teman-teman, kita akan memilih yang mana yang harus diprioritaskan pada kegiatan konseling kelompok kita. Menurut teman-teman yang mana? Mungkin Ibu yang perilaku menyontek. Yang lain? Iya, sama di sependapat juga perilaku menyontek karena
kan itu masalah sekali itu perilaku menyentik. Banyak nih sekarang juga siswa-siswa. Jadi studi di semua kita bahas permasalahannya Teza ya. Iya, Ibu. Oke, karena teman-teman semua sudah sepakat untuk membahas perilaku menyontek, jadi masalah yang akan kita peras kali ini ya perilaku tentang perilaku menyontek. Apakah teman-teman yang lain bersedia untuk memberikan pendapat terkait masalah ini? Bersedia, Ibu. Oke, kita mulai dari saudari Teza. Bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan yang dialami tentang perilaku menyontek tersebut? Jadi saya itu sering keluar malam, Ibu, dan tidak pernah mendengarkan pembelajaran dari guru saat mata pelajaran sedang berlangsung. Sehingga pada saat ujian saya sangat kesulitan dalam menemukan jawaban atau menjawab soal-soal yang diperhadapkan kepada saya. Sehingga jalan satu-satunya yang dapat saya lakukan yaitu untuk mendapatkan jawaban dan nilai yang baik, yaitu dengan cara menyontek kepada teman sekitar yang ada di sekitar saya. Jadi permasalahan saudari Tessa ini di sini kurang karena perilaku menyontek itu disebabkan karena sering keluar malam sehingga menghambat pembelajaran serta jarang kita dengarkan penjelasannya guru di kelas. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan terkait dengan masalah saudari Tessa? Saya, Bu. Silakan. Pertanyaan itu, apa yang menyebabkan saudari Tessa ini sering keluar malam? Karena saya memiliki pekerjaan time untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dan kebutuhan saudara saya. Oh, jadi Tessa ini sering menyontek karena tidak belajar disebabkan oleh bekerja part-time. Betul sekali. Oh, jadi apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada saudara Tessa? Saya, Bu. Silakan. Baik. Nah, terus apa penyebab saudari Tessa tidak mendengarkan penjelasan dari guru pada saat di kelas? Saya tidak konsentrasi disebabkan mengantuk saya yang karena saya pulang terlalu larut malam sehingga saya selalu mengantuk saat mata pelajaran berlangsung. Oh, jadi Tessa tidak mendengarkan penjelasan guru dengan baik itu karena sering mengantuk ya disebabkan oleh pekerjaan. Jadi teman-teman masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Jadi pada saat Tessa melakukan perilaku menyontek, apa yang Tessa rasakan? Saya rasakan biasanya itu pada saat menyontek saya tegang. Saya mengerti dengan perasaan yang dialami oleh saudari Tessa. Jadi yang dirasakan oleh Tessa apabila melakukan perilaku menyontek itu takut ketahuan oleh guru mata pelajaran. Jadi kita telah mengetahui permasalahan dari saudari Tessa ini. Tadi Tessa mengatakan bahwa ia menyontek karena selalu keluar malam, karena bekerja dan tidak mendengarkan penjelasan guru, juga itu karena mengantuk. Apakah dari teman-teman ini ada solusi untuk permasalahannya saudari Tessa ini? Saya, Bu. Silakan. Jadi menurut saya untuk permasalahan dari saudari Tessa itu mungkin saudari Tessa bisa memanajemenkan waktunya. Iya. Terus ada lagi solusinya? Saya, Bu. Mungkin saya setuju sama pendapatnya saudari Cynthia. Mungkin lebih baik saudari Tessa ini membuat memanajemenkan waktunya, kemudian membuat sebuah program di mana program ini berisi apa yang akan dilakukan oleh saudari Tessa dan mencantumkan pula waktu seberapa lama waktu yang akan saudari Tessa lakukan untuk hal tersebut. Mungkin hanya itu, Bu. Oh, jadi solusi yang diberikan teman Tessa itu pertama bagaimana kita lebih fokus lagi manajemenkan waktu kita
Dan kalau bahasa anunya itu buat to-do list. Kita buat kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan seharian beserta dengan waktunya, supaya kalau misal masuk misal jam segini, oh haruskah begini. Jadi ceritanya kegiatan Teza itu seharian itu terarah Ki. Jadi mungkin dengan begitu Teza bisa belajar dengan baik dan bekerja juga tetap berjalan. Nah, dari teman-teman masih ada yang mau memberikan solusi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan lagi kepada saudari Teza. Apakah solusi yang diberikan teman-teman itu disetujui atau bagaimana? Baik, menurut saya solusi yang diberikan itu sangat bermanfaat kepada saya. Masalah yang sedang saya alami dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi solusi yang dapat saya ambil yaitu saya bisa memanajemenkan waktu, membuat sebuah program untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan setiap hari. Oh baik, kan saudari Teza sudah menemukan solusi dari pendapat teman-teman sendiri, yaitu dengan cara memanajemenkan waktu dan membuat sebuah program penyusunan yang akan Teza lakukan selama seharian. Oke, teman-teman sekalian, karena Teza sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan solusi itu pun diberikan oleh teman-teman sekalian juga. Jadi untuk masalah teman-teman yang lain yang belum kita bahas hari ini, mungkin kita bisa bahas di hari-hari selanjutnya ya. Iya Bu. Dan kan tadi solusi yang diberikan teman-teman itu manajemen waktu dan buat sebuah program. Jadi saya harap itu bisa membantu Teza dalam menyelesaikan masalah perilaku menyeteknya ini, karena seperti yang kita tahu kalau orang itu kan perilaku menyentek itu sama saja dengan mencuri. Jadi itu kan sudah termasuk melanggar norma. Jadi saya harap Teza mengubah perilaku itu ke arah yang lebih baik. Dan mungkin memang solusi dari teman-teman itu tadi solusi yang bisa membuat Teza tidak berperilaku seperti itu lagi. Jadi mungkin begitu saja konseling kelompok kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lain lagi yang kalian mau tanyakan secara pribadi bisa. Dan kalau ingin melaksanakan konseling kelompok lagi untuk permasalahan teman-teman yang lain juga nanti kita janji di hari lain. Karena kesepakatan kita tadi kan 20-25 menit. Jadi mungkin ini sudah melebihi lagi. Jadi kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga partisipasinya dalam hal berpikir. Terima kasih juga sudah mau terbuka dan saya harap dijaga baik-baik masalah teman kita yang kita ceritakan di sini. Iya Bu. Dalam ikrar kita yang tadi. Iya Bu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.